Oke, selamat datang kawan-kawan di podcast Canda-Canda. Jadi kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani sahabat saya yaitu Bibob Manarta. Yang nonton episode pertama pasti tahu dia. Kemudian kita kali ini kedatangan tamu yaitu Yuni Asari. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita tanya-tanya. Yang pertama itu masa sekolah, itu SMP lah. Kita kan teman apa namanya? Teman satu kelas. Sama kan? Teman satu kelas juga kan? Iya. Tahun berapa ya? Kelahiran gede. 92. Oh. Oh, seumuran. Seumuran sama kakaknya kan. Ya. Jadi kita tuh dulu SMP di SMP 1 Rendang. Jadi saya satu kelas sama Yuni, dan Yuni ini pernah menjebloskan saya ke BK dulu. Wah. Karena apa ya? Wah, Bang adu kan? Ya, seperti itulah. Kan gini, kita satu kelas bareng waktu itu. Habis itu dia kan emang agak jahil gitu, tangannya tuh nggak bisa diam gitu kan. Habis itu dia tuh nggak tahu kalau kemarinnya itu aku kan bawa tas baru tuh. Baru. Pasti baru loh tasnya itu. Habis itu taruh lah gitu, nggak ada, waktu itu jam kosong ya kalau nggak salah. Habis itu dia di belakang saya gitu kan. Habis itu nggak tahu dia nggak diam-diam, tak lihat lah, nengok ke belakang, dicoret dong tasnya, terpaksa kan nangis gitu. Dikasih gambaran nggak? Iya, dikasih gambaran. Gambaran. Gambaran apa coba? Tak senonoh. Dikasih gambaran. Habis Gambaran itu, Headphone yang isi ujungnya Iya. saking sedihnya dia menuangkannya ke tas saya gitu loh. Itu karena udah geram, ngerasa kok kesel gitu kan, akhirnya udah masuk BK. Dihukum nggak waktu itu? Dihukum kayaknya. Di lapangan ya? Nggak Buset, isi. nyuci toilet nggak sih? Ke toilet ya itu. Ya berhasil lah menyebloskan saya dulu. Tapi kan itu nggak pertama waktu duduk ke BK. Sering dia ke PK? Paling sering dong. Ya ampun. Enggak. Saya baik-baik dulu, guys. Banyak punya masalah sih. Nah, cukup terkenal karena kenakalannya lah dulu waktu SMP. Sering nyenggol-nyenggol benda ya, pasti jatuh. Ya, soalnya saya Kerosokan deh ya. ya, Oh, dari SMP ya? Ya. Sampai sekarang. dia lagi buka-buka itu lagi. Biar semua tahu. Ya. Ini sebenarnya tamunya siapa ya? Aku jadi host baru bener ya. Anggap saya tamu. Oke. Oh, Maaf, dia tamu. Lihat kalian ngobrol aja. Iya. gitu. Terus. Kan SMP apa lagi ya? SMA kan nggak ketemu ya? Nggak ketemu. SMK tuh udah Oh, SMK kan? SMK tuh Di mana? udah Boleh tahu. mulai ya Udah. teman baru gitu kan. Gue SMK-nya di SMK Negeri 1 Tebuku. Waktu itu karena dari orang tua juga yang pengen gitu kan, anaknya salah satu. Kok anak salah satu? Aku anak satu-satunya. Anaknya Terus? pengen di kesehatan gitu, jadi ya udah waktu itu di Tembuku. SMK Kesehatan Negeri 1 Tembuku, ngambil jurusan keperawatan umum waktu itu. Oh. Berarti dari tadi kan Yuni bilang tuh dari orang tua lah, tapi dari diri Yuni sendiri pengennya emang keperawatan apa ada yang ada lain niat gitu? sana apa? Sebenarnya sih kalau Apa dari paksaan ke sana? paksaan apa sih? Karena dari orang tua itu. Sebenarnya kalau dari diri sendiri itu pengennya sih lebih condong ke ini ya, ke akuntansi. Akuntansi. Pengennya dulu kerjanya itu di bank gitu kan, jadi teller. Oh, di bank nggak mau di LPD? Kan uang kita Itu rendah. Buka lowongan sekarang. Oh, sekarang buka. Buka lowongan, Bro. itu di sana pengennya sih itu sih lebih ke condong ke akuntansi, tapi karena dari orang tua gitu katanya Punya kerja di perbankan lah. Perbankan. Ya. Sing. pengen anaknya itu di bidang kesehatan gitu, karena di rumah kan ada sih ini di bidang kesehatan kakek gitu kan, paman bibi, biar ada kayak mungkin penerusnya ya, nggak tahu juga sih, pengennya sih punya anak jadi Kakeknya perawat gitu. bidang kesehatan dukun apa tabib apa dokter? Perawat juga. Perawat juga. Oh. Tak kirain dukun. Kalau boleh Tapi di tahu, lab dia. Di lab. kakeknya apa namanya? Kerja
kerja di mana? Itu kerja di lab. Sebelum itu Lab? oh. Tapi nggak sih Ngapain lab di maksudnya di itu dalam di kesehatan tuh? lab itu Lab tuh apa ya? Cek kayak darah Sampel gitu. darah gitu. Ya. Apa sih namanya? Analis ya, analis Tahu juga. ya. Itu dah pokoknya. Intinya itu. Nah, Ya, intinya intinya itulah. Oh, dari kakek berarti. Dari kakek. Nggak nurun lah Iya. bakatnya dikit. Bibi sih ada juga perawat. Kakek. Berarti Terus kakek yang di Nggak sih kakek dari ibu kandung. apa kakek dari Nggak sih kakek kandung maksudnya? itu saudaranya kakek. Oh, Kalau iya, kakeknya Yuni sih enggak. Dia biasalah cuma main-main aja, main ayam. Oh. Wah, keren. Main ayam. Sabong ayam, tajen. Terus neneknya Neneknya mumpung ya nggak apa-apa ya. keluarganya. Ya. Kalau nenek sih waktu itu bantuin mama. Waktu itu kan mama masih Jadi jualan. kerjaannya jadi pasien ya. Jadi rawat kakek ya. Waktu itu Biar ada kerjaan tuh. Pekerjaan juga Iya. jadi pasien. Jadi pasien aja. waktu itu nenek bantuin mama sih, karena waktu itu kan mama sih jualan nasi kan gitu. Jadi nenek yang masak, mama yang jual. Kakek yang ini Beli. Kakek yang beli hati, kakek yang beli itu. Tuh simbiosis mutualisme mutualisme lah. Gitu. saling menguntungkan ya Kakeknya nasi. dari perawat, neneknya Neneknya jadi pasien, pasien. neneknya dagang, kakeknya jadi Kakeknya pembeli. beli, oh, iya, oke. Pas. Pas. Apalagi ya? Apalagi Berarti kembali lagi ke SMK. Berarti Ntar dulu ya. mungkin lagi Enggak. Oh, iya ya. Terus ke SMK tadi begitu. Berarti kuliah SMK itu kan kesehatan nih. ya Kan mayoritas cewek-cewek semua kan? ada sih cowok tapi beberapa gitu. Oh, Cuma berarti 15%-nya sih cowoknya, kebanyakan cewek. Wih, jauh dari cowok nih. iya jadi rebutan. Iya. Orang waktu itu di kelas cowoknya itu kalau nggak salah cuma 3 orang. Wih, 3 orang. Keren. bisa Sisanya cewek bisa semua. milihin. Iya bisa milih cowoknya waktu itu. Berarti cowoknya secara tidak langsung jadi pribandona lah. Iya, saya kan mereka yang paling ganteng-ganteng, udah nggak ada lagi kan. Nggak ada pilihan. Mantap. Tadi Cang sing masuk di kesehatan kan. Kakek sih ada kamu. Ya, gak punya kakek perawat gitu dah. Begitu. Apa lagi ya? Kan apa namanya? Otomatis jadi idola nih cowok-cowoknya. Maksudnya ada nggak dari pandangan Yuni nih, adalah cowok waktu itu yang menjadi idola lah, tapi nggak pacaran nih, Nggak pacaran, memang karena dia tuh ganteng segala macam iya. gitulah. Ada sih, tapi nggak teman sekelas sih, kayak kakak tingkat gitu. Oh, kakak. Lagi setahun apa? Lagi setahun. Oh, setahun. Maksudnya nggak ada pergerakan, maksudnya cuma sekedar mengidolakan saja lah. Kalau aku sih dulu karena orangnya malu-malu juga ya. Sampai sekarang sih masih malu-malu, maksudnya kayak ya bergerak sih nggak sampai Sekarang yang kayak nguber-nguber kayak gitu, nggak sih, kayak cuma diem gitu. Cewek sih. Karena cewek gitu. Iya. Masa cewek ngejar-ngejar sih Iya harus sih. cowok Benar sih juga sih. kan. Masa cewek yang harus dia ngeluarin effort gitu kan nggak mungkin kan. Berarti Cuma ya jadi semangat aja sih, kayak pas sekolah nanti ketemu dia nih. wih, gitu. ya. Wah, pernah merasakan juga sih. Sering nggak sih? Sering. Sebagai semangat Iya. positif juga lah. Saya enggak gitu. Fokus belajar. Wih. Kalau ke sekolah. Belajar apa? Dia tuh akademis banget ya. Iya. Dari segi stylenya tatuan ini akademis banget orang. Iya. Pendidikan nomor 1, Bro ya. Iya. Terus berarti Saya dulu ada. duluan. Kamu Anda duluan, Bro. Saya kan baru. Dia masih malu, belum panas. Oh iya. Wah, berarti dulu waktu SMK nih berarti tuna asmara dong. Maksud kok aku nggak Belum sempet pacaran apa gimana maksudnya itu loh. Ada sih itu. ada sih,
Misalnya sempat pacaran SMP kan udah sempat pacaran juga, tapi kan kayak ya biasalah, masih bocil kan, masih cinta-cinta monyet gitu aja. Berarti pertama pacaran SMP. Wih. SMP pernah. Dua Idola, pacaran. Bro. Ya masa iya sih aku. Ngasal. Ya. Masuk deretan gitulah. Cewek. Ya, itulah di SMP satu rendang. Nah, pacaran SMP itu pun pacarannya Serius ya? Enggak serius waktu itu. Pacaran sehari 2 hari selesai gitu kan. Sekarang misalnya pacarannya sama si A Itu nih. pacaran apa? Kayak Menghina. ngerasa terlalu menyeleksi. Oh, iya. Coba-coba aja kan. Enggak pernah pacaran 1 jam kayak gitu biar kayak main PS gitu. Enggak sih, yang 1 jam itu enggak, setengah hari pernah. Setengah hari? Setengah Maksudnya? hari. Kan kayak Sekarang gini nih. ditembak atau sorenya diputusin Ya, gitu. kayak gitu. Karena Itu gimana? SM itu, Kayak pedalam coba. kan SM itu kan banyak itu ya, dari kelas A sampai kelas H itu berapa orang itu, Oh, berapa sampai kelas H cowok. ya? Sampai kelas H. Habis itu belum lagi kakak tingkat kan. Belum lagi kakak tingkat yang lagi 2 tingkat. Habis itu sekarang misalnya pacaran sama si A nih. Habis itu dulu kan itu masih zaman BBM Teknisi kan. lagi kerja. Maaf ya. Teknisi lagi Nggak kerja. apa-apa. Itu kan waktu itu kan masih zaman BBM gitu kan. Masih senang-senangnya kayak nyuruh minta bantuan temen, broadcastin Bici, dong. apa namanya? Bici. Broadcastin dong iniku, Bici. pinku gitu kan. Oh. Kan jadi kan banyak lah, mungkin yang kakak-kakak tingkat tuh banyak Yang lah yang invite invite. lah. Habis itu udah punya pacar nih waktu itu. Udah punya pacar, habis itu di-invite lah sama kakak tingkat. Habis itu tak lihat juga waktu itu kan, kalau nggak ganteng lo mau gitu loh dulu kan. Oh, pantas aku gak diterima udah di. Oh, gitu. Sempat dulu. Enggak, Dulu. enggak. Bercanda bro. Beda umur bro. Habis Beda itu, umur. Iya. Beda tingkatan. Ya, singkatan. Habis itu tuh dah kalau udah punya pacar, habis itu ada nih yang ngechat kakak tingkat. Biasa dulu kan ya banyak cabangnya ya. Dulu tuh banyak cabang. Kalau sekarang sih nggak ada cabangnya. Astaga. Berarti SMP nih, SMP udah banyak yang ngechat, apalagi SMK kan gitu. Aduh. Iya kan tambah. Kan maksudnya mana nih lebih gini, maksudnya lebih kenceng lah modal. Yang maksudnya yang nyari-nyari waktu SMP apa SMK? 50-50 sih, 50%, 50%. Oh. Sama aja. Sama. Tapi kan itu waktu itu masih kayak ya cinta-cintaan gitu loh, buat Nah, semangat. SMP berapa punya mantan? Berapa ya? Nggak gitu. 50. Kira-kira. Itu banyak Yo, itu. berapa kira-kira lah. Itu ternak buaya. Bagus tenak keluarnya tuh. Ya, SMP kalau kurang lebih berapa ya? 15-an mungkin. Wih. Masih ingat namanya satu-satu? 3 tahun. Masa Enggak. tak list? Mungkin tahu ada listnya. Sekarang segitulah. 15. Kurang Tung, mungkin ya. baru 15. 15. Oh, 15. Itu SMP 15. Ya, SMP 15. Ya. Banyak banget ya kan sih? Terus SMK-nya? Banyak banget. SMK tuh mulai kayak Serius? lebih setia. Oh. Nggak serius, kayak ya Lama udah lah. lama gitu. Sempet 1 tahun 2 tahun. Enggak ada hitungan per hari. Enggak, waktu itu udah enggak. Karena ngerasa kayak mungkin seiring bertambah usia juga ya. Nyaman juga sih waktu itu, kayak SMK tuh udah ngerasa kayak males ganti gitu kan. Satu sisi juga dia dibikin nyaman kan, abis itu apa ya, pokoknya seneng aja, nggak pengen lah nyari yang Nyari yang lain. lain gitu. Ya sih, sebenarnya sudah mulai pemikirannya dewasa lah. Lebih dewasa. lah. Berat waktu SMK nih, balik lagi ke SMK. Pertama nih, cinta pertama waktu SMK tuh sama kakak kelas apa sama Sama adik kelas mungkin. Cinta pertama waktu SMK SMK. itu sama kakak tingkat sih. kakak tingkat? Nah, tapi cuma nggak jadian gitu loh, kayak cuma Oh, cuma deket aja. Tapi deket dia aja. menjauh ya. Siapa yang menjauh? Dia deh kayak Dia. menjauh, ha-ha. Oh, waktu SMK berarti nggak pacaran nih. Enggak, cuma Cuma kayak deket aja. Tuh berarti waktu SMK tuh kelas apa namanya, kelas 1 kan, waktu pertama ini udah ada orangnya itu. Waktu MOS itu kan. Wih, Baru. OSIS tuh, OSIS. Ah? OSIS, kata OSIS. OSIS. Wah, digojlok ya? modus. Iya. Modus anjing. Aduh. Wih, jangan. Wih, sorry.
Terus SMP kan udah Udah. bahas Udah ini. 15. Ya, 15. masih SMP mentok udah 15, 15. mungkin kurang dari itu ya. Kurang dari Ya. itu ya. Nggak, Nah, 20. 15 lah. Ya, enggak Nggak 15. 15, rata-rata lah. Ya. Terus SMK berapa? SMK cuma 2. 2. 21. Sama maksudnya yang itu terhitung yang belum pacaran tuh yang waktu Enggak pertama terhitung. enggak terhitung. Enggak, cuma deket aja. Yang SMK kan 3 tahun tuh. Ya. Pacaran sama yang si A tuh setahun. Habis itu yang sisanya lagi 2 tahun tuh sama si B. Sampai sempat sih Lagi berapa? Yang lagi sama si B? 2 tahun. 2 tahun. Sampai lulus dan hampir ini daftar kuliah tuh masih sama dia. Tapi akhirnya selesai. Akhirnya selesai. Berarti yang terakhir 2 tahun. Pasti paling berkesan kan waktu Iya. sama Iya. dia. Masih sayang enggak? Enggak sih. Kan Mantan manfaatnya. Cuma nanya aja. Cuma nanya. Ini udah nggak sayang lagi. Ya. Yang Mantan waktu SMK udah sayang. Waktu berarti sekarang lanjut dah kuliah. Kuliah. Kan Enggak langsung kuliah, aku dapat diem setahun. kok gitu? Gara-gara waktu itu mau ini apa daftar poluan kan. Habis itu silakan. Iya. Daftar Sambil pol- minum sambil. Daftar poluan. Dapatnya polisi ya. Enggak bercanda. Nggak, Bercanda. Apa namanya? Sempat Kan- daftar poluan oh. juga. Habis itu karena gagal kan. Pada waktu itu di UNUD lulus kan, nyari di UNUD. Tapi aku tuh nggak nyari yang swasta gitu. Kan harus fokus salah satu tuh. Ya. Waktu itu orang tua nyuruhnya fokus aja dulu di ini untuk poluannya gitu kan. Tesnya segala macem gitu kan. Itu selesai tes di UNUD. Habis itu kan pengumuman di UNUD waktu itu. Lulus kan. Lulus waktu itu di UNUD. Nggak tak ambil waktu itu. Karena ini mau fokus sama apa poluannya dan lain sebagainya itu dah. Habis itu akhirnya poluan gagal, di UNUD tuh kan udah hangus otomatis. Udah karena nggak nyari cadangan jadinya diam sih setahun tuh. Maunya nyari swasta waktu itu juga udah nggak bisa kan. Udah mungkin tahun ajaran tuh udah mulai gitu, semester tuh udah mulai. Jadi diam setahun bener-bener diam di rumah. Nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain, cuma diem kayak Berarti sibuk sibuk ya, tidur gitu kan, sibuk. jalan sama temen kadang. sibuk ngapa-ngapain kan? Sibuk nggak Fokus ngapa-ngapain. fokus nganggur lah. Ya. Ya. Fokus ngabisin uang orang tua sih Ya. waktu itu. Apa namanya tuh ini menarik nih. Apanya nih, Orang Bro? ya, kan nyari poluan tuh bisa diceritakan nggak gimana lah bisa gagal gitu. Maksudnya kenapa lah gitu. Kan Waktu siapa tahu bisa menginspirasi yang nonton, waktu mungkin itu- kan siapa tahu ada yang nyari gitu. Waktu itu kalau nggak salah aku gagal di ini sih, di tinggi. Berarti Kurang- poluan tuh tesnya gimana? Pertama itu memang tes fisik dulu kayak gitu. Di waktu itu tesnya di mana ya? Udah ini sih. Udah, Udah lupa. Udah lama Oh, sekali udah ya. lama banget Oh. di mana ya? Udah Ya, ini sih. maksudnya berarti secara garis besarnya karena tinggi. Iya, karena tinggi Memang sih. nggak maksudnya nggak memenuhi emang kalau apa Kan gimana? soalnya waktu itu diukur tingginya kan aku nggak lihat, aku ngadep ke sana. Ukurannya tuh di sini gitu. Ingat banget kata bapaknya itu kayaknya ini deh cuma kurang lagi sesenti aja. 1 senti aja. Nih, Masalah sesenti, senti, Bro. Sesenti aja sih. terus kan gagal jadi poluan. Nah, enak nggak sih bilang gagal itu apa gugur? Gagal lah, gagal, emang ya, gagal. gagal. Terus berarti diam 1 tahun. tahun. Setelah itu Setelah itu diam setahun, abis itu bilang sama mama kan, mama sekarang untuk poluan kan udah gagal, tak gituin. Mau Habis itu jadi di UNED penjahat juga. aja dah. men poluan sing mau Ya. Iya ya, kenapa nggak jadi penjahat ya? Abis itu, Itu dijamin dapat. abis itu, pasti. Ya. ya pasti kan siapa aja bisa kan? Iya. Enggak perlu sekolah ya. Ya nggak perlu sekolah. Ya lanjut yang Modal nekat aja. Abis itu bilang sama mama kan, mah udah nggak bisa jadi poluan kan karena udah gugur waktu itu kan. Habis itu kuliah juga udah nggak mungkin kan, karena udah mulai mungkin waktu itu tahun ajaran itu udah mulai. Habis itu
ditanya lah sama mama gitu kan, kamu mau ngapain nih sekarang gitu kan, mau kerja apa gimana, tapi mama waktu Mau itu kerja apa sih. nikah gitu nah ya. Enggak lah, nggak mungkin. Iya. Ditanya kamu mau kerja apa gimana digituin kan, mama sih enggak sih waktu itu, mama belum nuntut kayak kamu harus kerja gitu kan, karena waktu itu juga mama ngerasa aku tuh masih kecil gitu kan. Habis itu aku bilang sama mama, nggak mau cuma kayak main-main aja lah dulu gitu kan, setahun gitu. Bilang sama mama nanti tahun depan nggak nyari yang lain lagi mak, pokoknya mau fokus aja deh nyari kampus satu gitu kan. Habis itu mama bilang nanti nyarinya swasta aja dah, nyari perawat gitu ini kan. Habis itu terus sama mama, kalau nyari yang lain boleh nggak tak gitu kan, karena udah jurusanmu kayak gitu, kalau yang lain nanti tumpang tindih gitu kan, mending ya udah dilanjutin aja perawat. Akhirnya tahun depannya lagi baru ini deh, baru mulai kuliah lagi Mana kuliahnya? di Bangli. Oh, di Bali. Berarti kesehatan lagi nyambung lah dari Soalnya SMK dulu lah. kan Basicnya kan ke iya situ. udah perawat ya, udah kesehatan gitu. Memang udah mengarah itulah maksudnya. Oke. Berarti kuliah nih singkat cerita lah, lulus. Cepet banget, kalau emang kayak gitu sih aku seneng. Nggak ada tanggalnya gitu. Berarti bisa gini nih diceritakan nih. Iya. Bisa diceritakan maksudnya dramanya waktu kuliah lah. Banyak banget sih, apalagi waktu pas mau nyusun gitu kan, banyak banget sih dramanya. Rintangannya. Oh, langsung nyusun baru kuliah Enggak langsung sih, masuk. langsung. itu sih yang paling berat ya. Oh, iya. Waktu itu sih kayak ngerasain bener-bener nyari dosen gitu kan, iya sih. dicoret-coret gitu, apalagi kayak nyesek banget. Dan akhirnya ya sampai sekarang dah bisa lulus. Keren. Berarti sekolah kan udah nih, Udah sekolah. Terus ke karir sekarang. Kan udah kan? Udah. Maksudnya berarti untuk karir nih. Setelah lulus kuliah, Yuni langsung kerja apa? Ya setelah lulus kuliah Pak itu nganggur lagi satu tahun. enggak dong, Oh, iya, ntar iya. ilmunya hilang lagi lo nggak dipakai. Iya juga sih, lupa ntar ya. Isi magang. Setelah lulus Gang kuliah di- itu Sing. Jalan. Apa, Bro? Magang di gimana? PLN, bro. Iya, iya. Iya, Oke, setelah lulus kuliah itu wisuda nih waktu itu. Habis itu cuma libur 2 minggu itu langsung nyari kerja. Oke kawan-kawan, maaf tadi ada sedikit gangguan Ada teknis. Nah, Teknisnya bekerja tadi. Ganggu. Udah kayak gitu. Udah jam laut juga. Ya. Nggak jam bro. Udah laut lah. Sama Mana jam. mana? Hah? Sama jam. Apalagi tadi sampai mana ya? Sampai di karir kan? kerja kan waktu itu mau nyari kerja. Tak bilang sama temen, aku nggak punya modal apa nih, soalnya aku baru lulus gitu, ijazah aja belum. Waktu itu cuma surat keterangan lulus kan gitu. Waktu itu pesimis tuh, cukup dalam hati pesimis, ya kali baru lulus nggak modal ijazah dan segala macam gitu kan, bisa keterima gitu. Akhirnya disuruh sama temen ya coba aja dulu kan digituin. Habis itu akhirnya buat CV dan lain sebagainya tak cobalah, dia cuma di keterangannya itu cuma diisi surat keterangan lulus gitu kan. Akhirnya waktu itu langsung ke tempat ngelamar kerja, ketemulah sama yang punya gitu kan, ketemu sama dokternya waktu itu, bilang lah mau kerja di sini. Habis itu nggak tahu kenapa ya, mungkin aji mumpung mungkin ya, pas itu langsung diginin, oh iya gitu sama dokternya, nanti sebelum kerja training dulu ya gitu kan. Habis itu ya udah tak iyain gitu. Habis itu ditanyalah sama senior yang ada di sana, soalnya kan training kan pasti ketemu sama mereka kan. Disuruh juga waktu itu sama Pak Dokter, nanti kalau masalah training dan yang lainnya bisa tanya sama kakaknya gitu kan, kakak senior di sana. Terus tuh ditanyalah sama kakak senior di sana, adek mau mulai dari kapan lah training gitu. Terus kan tak bilang dari minggu depan boleh nggak kak gitu kan. Habis itu aku tanya masalah tuh udah training gitu kan, dibilang berapa minggu pun kamu boleh training, itu tergantung kesiapan kamu gitu kan. Abis itu aku tanya sama kakaknya, yaudah kak kalau emang kayak gitu nanti mulai minggu depan aku mulai trainingnya ya. Aku tanya juga sama kakaknya, kalau dulu kakak
berapa lama sih trainingnya di sini gitu kan. Terus dia bilang lah, aku trainingnya itu sampai 2 minggu gitu loh, dia bilang. Abis itu, oh iya Kak, nggak apa-apa ya sampai 2 minggu. Enggak sih, nggak apa-apa, itu kan tergantung kesiapan kamu juga di sini kan belajar. Soalnya kadang kan mungkin nggak ada dokter gitu, kamu harus bisa periksa sendiri pasiennya gitu, kamu harus bisa ngeresepin sendiri, ngambil obat dan segala macam. Waktu itu kan lulus aku perawat kan, aku tahu obat tapi kan nggak semua obat gitu loh. Pasti. Soalnya itu kalau obat itu kan walaupun jenisnya sama kan nama dagang itu kan beda-beda gitu kan. Kayak gitu. Waktu itu sih lebih fokus sih aku belajarnya itu belajar di obat, di apotek, karena waktu itu perawatnya di sana tuh kalau jaga itu kan dia sendiri-sendiri kan. Jadi secara tidak langsung ya udah pasien datang kamu istilahnya pengkajian anamnesa, tanyain keluhan sama pasien gitu kan. Habis itu setelah itu ya udah kamu tensi dan segala macem. Habis itu kalau emang ada dokter panggil dokter kan. Setelah itu dokter nulis resep ya otomatis kan dikasih ke aku. Soalnya di tempat kerja tuh nggak ada nggak ada apoteker, langsung perawatnya yang ngambil ke apotek gitu kan. Secara tidak langsung kan ya udah aku harus belajar obat nih gitu. Udah akhirnya training. Kalau nggak salah training waktu itu cuma seminggu aja. Pertama hari training ya udah masih santai gitu. Hari kedua karena aku ngerasa kok kalau trainingnya santai kayak gini aku nggak bakalan bisa nih gitu. Akhirnya aku ke apotek sendiri, sampai ditanya sama waktu itu sama senior, Dek kamu mau kemana deh gitu. Kak aku mau ke apotek Kak, mau ngapain, mau tak catat. Akhirnya aku catat semua obatnya itu yang aku nggak tahu, aku cari di Google kan, aku hafalin. Dan besok paginya karena aku nginep waktu itu di sana di mes kan, di sana kan ada mes kan. 2 hari sana, aku pulang sehari lagi 2 hari di sana gitu. Habis itu aku catat lah semua obat, nama-nama obatnya itu aku catat. Habis itu sampai di mes tuh aku baca, aku hafalin gitu kan. Udah oke, udah perkara obat tuh udah bisa lah ya. Habis itu training selanjutnya lagi di hari selanjutnya, masalah ini nih baca resep. Soalnya dia tahu kan tulisan dokter itu kayak gimana gitu. Bagus, kan? Saking bagusnya aku sampai nggak bisa baca gitu kan. Kadang kadang nulis resep parastamol cuma P di depan kayak ada giginya di belakang kayak gitu kan, kok bingung gitu kan. Dulu perkara yang selanjutnya selain obat itu ya baca resep. Nah mumpung bahas itulah, bukan sebagai masyarakat awam kan bingung juga. Dokter tuh sengaja emangnya nulis itu emang atau memang jelek tulisannya gitu loh. Itu kalau itu aku Nggak sempat belajar nulis mungkin. kalau itu aku nggak tahu juga sih ya. Kadang kebanyakan sih dari tulisan dokter yang tak baca tuh ya emang kayak gitu. Mungkin kayak gimana ya, mungkin udah kebiasaan mungkin ya. Dia juga udah gini, udah pasti udah paham itu mungkin ya, atau dia malas, nggak tahu juga. Tapi ada kok yang dokter tuh emang yang persoalannya ya udah kita baca biasa, orang awam pun bisa bacakan paracetamol gitu. Mungkin karena dia udah lama mungkin jadinya ya udah kayak awag-awagan gitu. Terus pernah salah baca? Salah ngasih obat terus. Kalau salah ngasih obat sih Salah baca gara-gara salah baca nih. sejauh ini sih Sungkaru belum pernah, soalnya kan itu kayak nyangkut Iya. kesehatan pasien kan. Soalnya riskan banget tuh dokter nulis. Yang baca salah ada malpraktek. Kadang kalau emang masih awal-awal udah kerja nih kan, udah selesai training seminggu, akhirnya bulan depannya itu ngambil jadwal kerja. Habis itu ngambil jadwal kerja, pertama kali dikasih resep sama dokter, dikasih tahu Yuni nanti ini paracetamol sama Danason sama Arkavit gitu kan. Pada waktu itu udah bisa baca gitu. Habis itu dilihat lagi selanjutnya sama dokter, oh ternyata anak ini udah bisa nih. Akhirnya selanjutnya 2 hari 3 hari udah bisa. Soalnya kalau misalnya aku nggak tahu gitu, ketimbang aku salah itu kan, soalnya kita berhadapan dengan manusia kan. Kalau kita di dunia kesehatan tuh kita berhadapan dengan manusia, itu lo nyawa orang gitu kan, itu riskan gitu. Habis itu kalau misalnya nggak bisa aku baca gitu ya terpaksa aku tanya sama dokternya. Daripada malu bertanya saat di jalan itu kan lebih susah lagi kan. Ya aku tanya, dokter ini apa, kadang tanya kayak gitu. Oh ini obat ini gitu. Terus sih Iniin ya dokternya, dok. Anjir nulis dok. Nggak pernah ya. nggak sih, kayak cuma Protes lah sekali lah gitu. apa nih dok? Apa nih dok? Saya sih tak giniin, tak tanya sama dokternya, dok harus emang kayak gini ya mau udah tulisannya. Terus salah satu misterius ini. Iya sih. Terus ini pernah coba belajar nulis gitu? Kalau misalnya nggak ada dokter gitu kan,
kan harus ini apa, harus periksa sendiri sama resepin obat sendiri gitu kan. Ya udah biasa aja sih gitu. Waktu itu sempet sih tulisanku sendiri aku tuh gak bisa baca. Nah, bisa ada Apa sih tulisannya gitu? ada Astaga. menjerumus ke mau jadi dokter mungkin. Ada lah bakat. Ya. Kadang iya sih sekali dua kali gitu. Oh, jadi gini kalau jadi dokter belajar nulis dulu. Ya benar. Ya. Nulis malu. Iya. Heeh. Baru Baru. berani Jadi dokter. Kalau bagus tulisannya bukan dokter, Iya. nggak dokter sepenuhnya. Mungkin mencirikan dia dokter itu mungkin Harus tulis. gitu ya? Nggak tahu sih pasti. mungkin Apa mungkin emang hobinya ya nulis kayak gitu? Nggak apa tahu. mungkin sibuk Sibuk. ada pasien manggil langsung kabur ya, gitu. Gitu lah. Tapi nggak kayak gitu kok. Nanti Santai aja dia. Paling kalau misalnya pasien rame, dokternya cuma bilang kayak gini, santai aja. Pasien pasti mau nungguin. Gitu. ya. Terus kalau boleh tahu waktu pertama tuh di mana? Apanya? Tuh udah trainingnya Di klinik Adikara Kintamani. Kintamani. Dekatnya Teguh Kopi. Wih, istirahat langsung ngopi sana dah. Iya, pokoknya di Kintamani itu tempat ngopinya dari utara sampai selatan udah sempat pernah tak coba. Wih, udah pernah dibuatin story semua Iya. ya. Udah menjajal dunia Saya Instagram kan, apel. Soalnya kan aku juga nggak suka ini sih, jalan-jalan juga kan, nyoba-nyoba makanan gitu. Minuman enggak? Seneng sih, makanan minuman. Oh iya. Kadang lagi ngopi bro. Buat makanan itu. Senang ini sih, emang kuliner lah. Oh, Sama saya. Masa? Kamu juga kan? ya sukanya ya gitulah. Gak jadilah. Nggak lucu kayaknya. Lucu kayaknya. Ya enggak apa-apa. Ya, Yang penting nggak usah nyoba aja. dilanjutin lah. Nggak usah dilanjutin ya. Penting nyoba aja. Trainingnya di Klinik Adikara Kintamani. terus Sebelah Teguh Kopi sebelah tuh. Oh, oke. Nanti Enak. boleh mampir ke sana. kalau sakit. Kalau Berarti sakit. sampai sekarang? Sampai sekarang Wih. udah 7 bulan. 7 bulan. Mana betah sana? Betah sih karena dari lingkungannya juga positif, dari teman-temannya juga nggak temen yang toksik gitu kan, ada kan lingkungan kerja Iya sih ada. temennya yang toksik ya, jadi buat kita tuh nggak nyaman gitu. Tapi ya sekarang sih lingkungannya itu oke, masih positif, teman-teman juga dia aware sama kita, dia peduli sama kita, perhatian kayak gitu. Nah aku juga karena aku paling kecil di sana kan, jadi masih harus banyak belajar sih dari kakak di sana, dan mereka tuh mau ngajarin gitu. Ya, Kayak bagusnya begitu sih. kayak ya udah kita kayak saudara gitu. Maksudnya mengayomi lah Iya. ke apa namanya juniornya lah istilahnya. Iya gitu. bener banget. Bukannya di apa namanya di apa Kayak namanya? acuh gitu ya, Ya nggak acuh peduli, biar dia kelihatan jelek kerjanya Iya, kayak gitu biar kalau di sana gitu kayak lah. menjatuhkan gitu kan. Oh, Kalau di sana menjatuhkan kan enggak. biasa di dalam dunia kerja kan gitu lah. Biar dia mau melejit Ya, gitu lah. gitulah. Nyari muka lah itu. Ya. Di sana sih nggak kayak gitu. Oh, Mereka bagus sih semua kalau gitu. aware, mereka semua terbuka, gitu. Peduli juga. Berarti Yuni dari Nongan ngajak ke Kintamani setiap hari? Enggak sih, itu karena tergantung jadwal, karena aku ada mes di sana kan. Oh. Jadi Oke. kadang ngambil jadwalnya tuh ngefull 2 hari 3 hari gitu. Oh, nggak pulang berarti. Nggak pulang, nanti sekalian liburnya kan ya apa, liburnya banyak gitu kan. Liburnya banyak, liburnya lama, sekalinya pulang kan bisa juga kumpul sama keluarga di rumah gitu. Ya. Kalau misalnya ngajak kan lumayan jauh juga Iya tuh sih. kan, capek sih, Capek tenaga, tenaga capek juga, biaya juga kan. iya. Terus berarti kerja di sana masih sampai sekarang. Sekarang Kembali lagi nih. tahu Apa deg-degan. namanya? Senang kembali ya. Apa namanya? Yang seru dibahas tuh kan masalah asmara lah. Iya. Maksudnya Itu yang dinanti-nanti ya kan sih? Dinanti kali Yang paling menarik. Iya. Karir enggak? Maksudnya Jadi Paling kan banyak kalau yang kepo ya. kerja di sana kan punya pacar lah pasti. pasti. Punya, baru kerja di Semangat sana punya kan? punya, tapi ya karena ada konflik, miskomunikasi dan lain sebagainya, selesai. Kalau sekarang sih enggak, belum sih. Kalau gini pernah nggak Apa? dari pasien nih yang
coba neketin ada nggak? Ada. Gimana misalkan? Biasanya pasien itu cowok ya. Nah, Mungkin dia Pura-pura sakit langsung ke sana Ada waktu biar bisa ini. mendekat. ya begitulah. dia bilang sih waktu ini ada 1 orang ya. Bertiga cowok-cowok semua gitu. Cowok-cowok semua, masih muda-muda, sekitar umur 25-26 kan. Umuran. Berdua mereka. Bertiga mereka. Bertiga. Habis itu satu nih yang sakit, tapi menurutku sakitnya waktu itu sih nggak sih yang kayak emergency itu, cuma batuk pilek biasa gitu kan. Yang masih bisa ditahan-tahan Ya, gitu. Terus Habis itu Tak kirain panu kronis. penyakit kampung. Iya. habis itu Terus. cuma batuk pilek biasa gitu kan. Oh, Kan dirawat. jarang nggak sih kalau misalnya anak-anak muda gitu cuma batuk pilek harus ke dokter. Terus harus dirawat, Ya, inap. paling males nggak sih. Habis itu kalau anak muda itu kan biasanya kalau nggak parah banget ya udah mereka nggak berobat gitu kan. Udah waktu itu mereka berobat turun gitu. Aku di mes kan, aku kalau nggak ada pasien kan misalnya di mes kan kadang duduk gitu sambil istirahat. Tanya kenapa nih ke tak gitu kan. Terus dia bilang lah sakit mau, dia bilang kayak gitu. So oh nggih, melingih dumun tak gitu kan, tak suruh duduk, harus tanya dulu kan keluhannya apa, batuk pileknya dari kapan gitu kan. Sudah dan segala macam. Terus tuh masuk ke poli aku cek tensi. Terus itu diginiin aku sama dia, Mbok saya ngefollow Mbok lo di Instagram. Ya, dan belum di fallback gitu. Saya ngefollow Mbok lo di Instagram. Oh masa iya tak gitu? Iya gitu kan. Ternyata pasien tuh jauh loh, dia dari Songan kan lumayan jauh Songan kan ke Iya, bawah. Dia tuh berobat ke atas. Sedangkan di sana tuh banyak klinik gitu nggak sih? Kenapa harus milihnya ke Bayung itu yang ke bawah jauh lagi. gitu? Habis itu masa iya tak gitu? Iya Mbok, tapi Mbok nggak pernah balas DM-nya gitu kan. Terus Sombong dia. sombong ternyata. Terus itu tak bilang lah, oh iya maaf saya nggak tahu tak gituin, orang saya juga jarang buka DM tak gitu kan. Habis itu saya jauh-jauh loh mau dari Songan ke sini gitu dia bilang kan. Gini dia tuh sama teman-temannya. Apa? Kemana namanya? Ke Bayung. Kebayang. Habis itu- Ke Bayung yuk. Ngalen Ngalen habis itu- lumayan betul. Terus Terus itu tak tanya kan, terus kamu kok tahu aku yang jaga sekarang tak gituin lah. Iya soalnya storynya tak lihat tadi jaga gitu. Speeches Wih, sengaja kayak banget. gitu, kayak gitu cuma batuk pilek aja kan. Habis tak panggil dokter kan, lucu kali kan. Habis itu sama dokter, habis itu udah diperiksa sama dokternya, ditanya mau suntik enggak berani, cuma batuk pilek aja gitu kan. Habis itu diresepin sama dokter, aku ngambil resepnya, ngambil obat, terus tak suruh nanti obatnya di sebelah ya di apotik gitu. Terus bilang kayak gini, mau nanti balas ya mau ya DM sampai di rumah gitu kan. Abis itu maunya udah nikah apa gimana digituin kan. Belum, kenapa emangnya itu kok udah pakai cincin digituin kan. Terus tuh ya emang sengaja pakai cincin tak gitu, ini cuma cincin hiasan aja, saya kan nggak suka yang bermotif, tak kira udah nikah loh Mbok gitu kan. Pasti. Belum. Yes. Belum tak gitu kan. Habis itu dia pulang nanti balas Mbok ya DM-nya gitu. Dia bilang oh ya tak gituin aja. Terus tuh tak lihat DM-nya, nggak sih balas, cuma tak ini aja, tak baca aja. Tak sombong juga. Buung seger nih. Terus di fallback apa enggak? Nggak sih, orang dia nggak minta di follow. Gimana lah chatnya? Ada standar lah. Standar sih kayak Hai. hai gitu kan, lagi jaga ya biasa lah kayak iya, gitu, iya. kayak ya apa, Enggak menarik ya? nggak ini sih Enggak aku menarik emang untuk dibalas. nggak gimana ya, Kecuali ditanyain enggak jadi. Tanya kalau obat gini Ini, dikontrol wah. sama ini. kalau misalnya dia nanya obat Iya. ini mau tak, misalnya dia basa-basi untuk membuka pembicaraan itu kan, mau ini obatnya ini diminum kapan ya, ini obat apa, kalau gitu kemungkinan kan pasti lancar jadinya. Iya. Dia mungkin kurang bisa membuka Ini cocoknya minum pakai air apa pakai apa nih gitu. Pakai arak gitu. Itu pasti dibalas ya. Pasti tak balas Ntar kalau pasti misalnya ada nanyain jawaban. kayak gitu. arak sama kopi itu bagusnya. Pak Koster ya. 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 Wah, mumpung ngomongin arak nih, Bro. Heeh. Kita seperti biasa lah Iya. sama kami apa dan kami
Ya ada lah nanti Instagramnya di sini. Di sini. Minuman penghangat ya. Ya. Untuk Pokoknya nikmat lah untuk berbincang kayak gini kan. Dan juga ada boba juga, segala macam Ini minuman lah. serius enak loh. Itu kami punya juga. Kami punya. Itu ownernya lagi sibuk Jadi tukang ya. dari tukang ya. Nggak mau bayar tukang, langsung dia jadi tukang. Ini coba dulu bro. Ya, bersulang. Ya. Aduh. Aku ajak dong bersulang, ini kan boba. Oh, ya. Iya. Jangan minum arak kan? Enggak. Terus dia tuh pernah balik lagi ke sana apa enggak pernah lagi? Oh enggak sih, kayak cuma naikin kakak jaga ya kayak gitu. Habis itu Enggak Sempet. dibalas lagi. sampai sih tak balas. Enggak, Tak gitu dah. tanyain. GK gitu aja. Enggak. Katanya, Ye. umur Ye. Pasti gitu. Pernah. pengalaman ya nih. Ya itulah. Ya, gitu dah. Iya, gitu aja. Kebetulan saya ini tuna asmara saya. Ini aja, saya enggak. Dia enggak. Saya tuna, siapa tahu penonton di sini ya enggak jadilah. Iya tuna asmara tuh bro, Men pas memilih ada sok ganteng. sing ada ngubu sebenarnya. Enggak, belum ada yang sek ya. Ya gitulah. Apa males? Belum ada yang Males serap. menunjukkan effort mungkin. Gitulah. Belum ada yang serap aja sih. Apa Sibuk tak kayaknya dia. apa ini masih takut nanti kalau misalnya sama yang ini karena cabangnya banyak mungkin. Ya gini aja kejadiannya. Maksudnya kalau ada yang serak, dia yang nggak serak. Oh gitu. Dia yang serak, Kurang saya ini yang ya. nggak serak gitu. Gitu Sian, aja bro. sih. Maksudnya. Berarti kurang. Nggak usah dibahas itu masalah percintaannya. Oh. Perlu bahu untuk sandar. Nggak perlu. Oh ya. Apa namanya? Ah. Kok jadi saya yang di podcast? Oh, iya. Saya host nih bro. Saya host bro. terus Curhat dia curhat. apa namanya? Nggak tak balas lagi. Kata balas cuma tak sempet tak tanya kamu umur berapa gitu, ternyata masih lebih kecil dari aku, jadi ya males gitu nanggapin Ya. berondong. Maksudnya berapa? Sekitar 20-an. Iya. Terus ini Berondong berapa sih. umurnya? Ini 23. 23. Tapi masih kayak kelihatan 17 nggak sih? Masih. Masih ya. Masih. Biar senang aja. Terus Benar masih. Masih? Masih. kan itu pekerjaan nih. Selain perawat di sana, ada pekerjaan lain nggak? Ada Ya, sih. side job mungkin. Side job nggak istilahnya? Side Iya, job biar ya. kayak side job. Asik. Kayak Sambilan. Biar, biar anu lah, wanita karir lah kayak Kalau selain pekerjaan itu di klinik sebagai perawat, ngambil ini juga sih, aku jadi MC juga. Oh, MC. MC dia bro. Terus MC juga no formal, non formal sampai MC wedding juga sih. berarti ya lumayan lah tawarannya nggak? Oke. Tak lihat di Instagram ada Maksudnya? aja nggak? Iya. Iya, asal karya. Dapat aja job. Ya. Aku nge-DM nggak pernah dibalas juga. Masa? Oh. Oh enggak. Nggak pernah. Oh, nggak pernah. DM apa? Hai gitu aja. Gitu. Jaga nggak? Dibalas. Ye. MC nih. Memang basicnya emang public speaking dari dulu apa gimana? Awalnya MC lah istilahnya. Awalnya nge-MC karena ikut organisasi di kampus kan. Waktu itu ditunjuklah sama dosen mau acara yudisium sama wisuda kakak tingkat waktu itu. Karena mungkin di kelas itu mungkin kelihatannya aku yang paling banyak omong. Ya asik Ya, kelihatan banyak. sih. Sih maksudnya public speaking banget orangnya gitu. Habis itu mungkin paling banyak omong itu ditunjuklah waktu itu sama dosen. Oh Yuni nanti kamu MC ya gitu. Untuk acara yudisium dan wisuda kakak tingkatnya. Nah, dari itu dah langsung berlanjut jadinya. Sendiri itu waktu pertama. Sama teman sih. Sama teman berdua. Akhirnya sampai sekarang berlanjut juga sama teman itu. Berarti pengalaman pertamanya di kampus. Di kampus MC Kegiatan kampus yudisiumnya, lah.
ke MC wisudanya itu di Denpasar di Granina. Itu sih pertama kali MC-nya. Berarti pertama udah maksudnya acara yang Iya. itu dulu, acara yang lumayan formal lah itu. Formal. Gimana lah waktu pengalaman pertama itu? Pertama kayak Enggak ya. grogi Grogi pasti lah. iya sih, Grogi. soalnya kan itu pertama kali apalagi lihat dari audiens sama tamu undangan yang datang gitu kan, itu orang-orang besar semua gitu. Cuma berpikir waktu itu ya Tuhan semoga hari ini dilancarkan gitu kan. Habis itu pas udah mau mulai acaranya, ya seperti biasa kan aku percaya kalau sebelum kita memulai suatu kegiatan tuh ya pasti doa dulu. Dan ya jangan lupa tarik nafas aja sih. Kalau nggak narik nafas, Mati. ya itulah. Nafas keluarin besok. Itu sih. Kameramen sih tadi komen. Oh gitu. Terus Enak gak enak kameramen. Pak gak itu begitu. Terus MC pertama di acara formal. Terus apa namanya? Setelah itu lancar lah MC-nya apa gimana? Lancar sih waktu itu. Ada Dari kegiatan apa lah setelah Dari- itu? Selain kampus nih. selain kampus di luar waktu itu Acara STT mungkin. dari acara kampus tuh keluar dari itu ya. Ada nih yang masih temen sih. Si temen ini ditanya, Yuni nanti kamu mau MC nggak, bisa MC nggak, gitu. Tanya lah acara apa gitu, non formal kok, cuma acara anniversary biasa gitu. Oh bisa, tak gituin. Habis itu akhirnya pertama kali MC non formal acara anniversary itu di sana. Habis itu ya udah sekarang berlanjut sampai sekarang. Mana lebih sulit kini? Apa namanya, acara formal apa kayak non formal gitu? Lebih sulit sebenarnya, sama aja sih, tapi kalau disuruh milih lebih ini formal, soalnya kan kita pakai teks dan cara bicara Harus gini lah, formal lah. iya, harus Kalau formal. misalkan Nggak bisa bercanda sana ya. Nggak bisa bercanda. itu dah, misalkan apa namanya, non formal itu kan dituntut untuk asik lah. Asik, Asik. kayak membangun suasana Ya, itu. Itu yang sulit ya. Itu yang sulit sih. Ya sih, memang. Tapi kalau ada partnernya lebih Iya, gampang. kalau kita ada partner MC itu kan kayak istilahnya saling mengisi kekurangan sih. Biar Misalnya nggak kalau krik di lupa depan gitu sendiri. kan, lupa Dia yang ini, dia saling melengkapi aja. Nah, apa namanya, nge-MC nih, ada pengalaman unik nggak, maksudnya yang istilahnya Yang berkesan unik. lah, berkesan dalam satu acara tuh nge-MC. Maksudnya gimana, kayak ada yang gimana, Atau orang ada audiennya gimana, kayak gitu lah. Kejadian lucu mungkin. Kejadian lucu mungkin yang berkesan lah istilahnya. Yang berkesan ada sih. Banyak pasti. Banyak sih. Joknya banyak. Iya. Kenceng bro. Kenceng. Sekar ya. Iya. Sekarang. Semua dia sukarain. Ya. Kejadian sampai MC di mana waktu itu ya, di Tegenan kalau nggak salah. Oh. Saya nonton waktu itu. Masa nonton? Iya. Dia Kan yang teriak-teriak. Yuni, I love you. Kamu gak pakai masker. Atau gini. ya kan waktu itu masih COVID, masih gencer-gencernya tuh. Astaga, ya betul. Otomatis bajunya dibaca. Kan hari kedua waktu itu. Habis itu hari kedua masih opening kan sama teman sama partner. Udah temen waktu itu yang iniin, yang nggak pakai masker di depan, dia masih kayak keliangkul ya. Nggak sadar kan ya, astaga. Jadi kias kali. Malu nggak sih waktu itu? Enggak. Soalnya diliatin ya semua yang Enggak. Enggak. Malu. yang Pasti. paling Yang di depan pasti malu. ya paling di depan, Ya kalau di belakang enggak malu. yang itu nggak ada yang lihat. Iya. Paling berkesan sih itu. Maksudnya gimana lah kejadiannya waktu itu? Kan waktu itu nge-MC acara musik waktu itu kan. Ya udah baju kita kan ya udah kayak nggak formal gitu kan, kayak baju biasa aja. Aku pakai rok, abis itu ada belahannya. Kayak rambut ya, ada belahannya. Iya kayak rambut ini ada belahannya. Abis itu kan openingnya sama teman gitu kan, kok
cowok-cowok yang gurmel di belakang kok ke bawah matanya gitu kan. Lihat Diliatin. belahannya itu ya. Iya, ternyata aku bener-bener speechless tuh. Padahal udah tak bisikin kan, kenapa kok aku diliatin gitu kan. Dia juga kan nggak sih, nggak ada kenapa gitu, coba liatin aku gitu, sampai kita ngomong gitu kan, sampai tak senggol lah gitu. Terian, ada yang aneh nggak sih dari aku gitu kan. Habis itu aku juga ngerasa kok kayaknya roh aku nih terlalu ke atas gitu kan, orang dia ada belahannya kan. Tuh udah ternyata ya yang di depan tuh penonton liatin belahannya itu kayak terlalu ke samping kan. Wow. Gitu sih, kayak aku Ulah ngerasa aku menarik, harus bro. sendiri kan. Habis itu terpaksa aku Cowok ya? Yang nonton? iya di cowok depan tuh cabul. kan. Habis itu Nggak patut dicontoh guys. Nggak patut. habis itu kan aku ngerasa juga ini rokku nih gitu kan. Habis itu ya udah aku Terus temanku belah sampai ke sini. enggak ya Nggak, enggak oh, iya. cuma dikit, tapi ya kalau ini kayak kelihatan lah gitu Oh, iya. kan. Set itu. Kayak cet gitu kan. Habis itu terpaksa ngomong di bisik waktu itu mau opening, mau band pertama kan. Terpaksa di belakang teman sampai tak giniin, mungkin penonton ada yang lihat. Waktu itu sampai tak turunin itu kan. Habis Sampai itu, bawah turunnya. enggak sih sampai bawah, telanjang loh. Sampai bawah. Buka toko dah. Habis itu tak turunin. Bukan tuh. Terus, Jual apa itu, Bro? Minum dulu, Bro. weh. Habis itu oke lanjut. Habis buka toko gimana? Tutup lagi dia. Oh ya. Habis itu sampai ada yang DM waktu itu. Tokonya masih buka, Kak? Udah tutup. Tapi kan tapi kan Terus. sampai waktu itu ada yang DM, oh jadi ini MC-nya yang bikin gagal fokus gitu ya kan. Habis itu benar waktu itu, oh jadi ini MC-nya yang bikin gagal fokus digituin. Oh masa iya tak gitu, udah tak saruin kau udah nggak tak balas lagi DM-nya, karena aku ngerasa juga waktu itu kayak ya malu, iya sih malu karena udah kayak ngerasa aku aja nggak nyaman gitu loh. Itu aja sih pengalamannya. Kalau pengalamannya yang lain sih cuma ini sih apa, jempolan sih dari yang punya acara. Terus Wes. pengalaman yang memalukan ada nggak? Itu deh yang tadi itu. Oh. Itu paling malu. Kirain paling seru. Paling seru buat penonton Oh sih. iya. Buka toko soalnya. para lelaki cabul lah. Iya. Aduh, ya ampun, malu. Kalau aku di posisi gitu, kita kan enggak ya. Kita baik-baik orangnya. Iya. Pasti Neng, pokoknya Tokonya tutup. Udah malam juga. udah malam nih. Aduh. Malu banget sih waktu itu. Sampai dikira sama teman karena udah band pertama waktu itu perform kan. Makanya pakai baju tuh yang bikin kamu nyaman. Ini udah nyaman tapi kan aku Nyaman nggak banget, tahu itu Cen. beliau belahannya sampai kelihatan. Tapi penonton nyaman juga. Nyaman juga. Nyaman nontonnya soalnya. Iya. Yang nyampe nonton aku. Lebih menarik. Sangat nyaman Lebih menarik MC-nya katanya daripada band. gestarnya. Ya. Nelu. Bersulang lu, Bu. Cheer tipis ya. Ya, cerita Bertiga, bersama bertiga. Yuni Boleh deh, Asari. serak. Ya. Dari tadi ngomong Iya. minum dulu. Sampai Nggak dingin dipersilakan. minumannya nggak diminum. Emang es kan? Oh, Bro. mencoba, Bro. Ya masuk. MC. Berarti maksudnya waktu MC nih kan pastilah pernah di DM sama audien kan? Sering sih itu kalau Sering. yang kayak gitu. Wih, kecantol tuh, Bro. Channelnya Itu so. sering sih. Maksudnya dari Yuni sendiri nggak ada sih kisah waktu MC nih. Memang kecantol lah sama siapa kayak panitia atau apa gitu maksudnya. Nggak ada kan? Kalau yang kayak itu enggak sih, soalnya aku tipikal orang friendly sama semua ini sih. Cowok cewek itu aku friendly gitu, tapi aku bukan tipe orang yang Gampangan. gampang suka gitu loh. Sekali ketemu tuh paling cowok itu, tapi enggak sih suka gitu. Enggak kayak SMK gitu kan. Iya. Lihat sekali Iya. gitu. Ya menarik lah. Menarik itu. Tapi Menarik nggak- oh. Boleh juga nih. Terus tipe cowoknya kayak gimana? tipe cowok ya. Iya. Sekalian promosi boleh Ya, nggak sih? mumpung ngomongin gitu. Tipe cowokku nggak ini sih, nggak banyak. Yang penting dia Dengerin guys. Dengerin para pemirsa. yang penting dia tuh bertanggung jawab, pekerja keras, dia sayang sama keluarga, sama orang tua,
Sama kamu enggak? Kamu enggak penting. Harus sayang loh. Oh iya iya. Terus Bedanya sih dia penyayang, dia pekerja keras, sayang sama keluarga, sama orang tua. oh, iya, Itu kan aku banget itu kan baru sifatnya, terus fisiknya kayak gimana? fisiknya. Fisiknya Tinggi, gimana? kurus, berisi. Enggak sih, aku sukanya kayak ya udah yang biasa-biasa aja gitu. Yang biasa gimana, Bro? Enggak kurus, enggak gendut juga enggak gitu. Sedang. Yang biasa aja. Mau masuk sana sih? Enggak tahu, coba tanya. Iya, mumpung anu nih. Ya, mumpung nanya nih status percintaan apa nih sekarang? Sekarang Tuna asmara apa? sudah sekarang masih sendiri sih. Sendiri. Oh, Sekarang tuna bertiga. asmara, bro. Iya kita Oh, bertiga. iya. Ntar kalau Iya. aku pulang dari sini aku sendiri. Mau diboncengin? Boleh? Sama dia. Ya enggak? Jomblo berarti bro. Hijau. Berarti kayaknya tak lihat waktu di Instagram sama cowok kan? Eh, Baru-baru ini kayaknya. ya udah selesai sih sama itu. Kapan selesai? 1 bulan ada kayaknya 1 bulan. 1 bulan. Perasaan story-nya lihat 2 minggu yang lalu Dulu kayak. kayak. Masa sih? Iya, benar. Iya. Enggak. Oh, itu sama yang lain ya? Oh yang lainnya? Enggak. Beda Enggak, ya? dong, enggak. Enggak. Canda guys. Canda guys. Canda. Terus apalagi Bob? Lah pertanyaan itu. Ada lagi. Percintaan udah, karir udah, masa sekolah udah, Tipe cowok tipe sudah. cowok udah. Udah ada deketin apa belum? Kalau deketin, Nah sekarang statusnya lah. kalau deketin sih nggak tahu juga ya. Soalnya itu kan ya dari cowoknya kan gitu. Mungkin dia nunjukin effort tapi mungkin aku secara tidak langsung Kurang. aku ngerasa belum gitu kan. Belum masuk tipe Belum ya? kayak dia tuh belum nunjukin effortnya gitu kan. Kalau deket sih juga nggak ada kan aku ngerasa aku friendly gitu kan sama Biasa cowok aja gitu. sih, Oh biasa sama aja teman, sih. ya. Nggak sih yang kayak deket-deket banget enggak, tapi teman chat ada lah, teman-teman cowok kayak gitu. Teman Banyak, cowok. Pasti banyak. Ada lah. Berarti rangkum dulu Bob. Apanya? SMP 15, SMK 2, Menurun tuh. Performanya menurun. turun 17. 17. Terus kuliah. Kuliah berapa? Kuliah berapa? Kuliah dua 2. Oh, sama teman saya tuh. saya juga. Oh iya iya. Inisialnya VS ya. Tadi Sambo. ya. Bandar itu ya. Inisial OT. Oh ya, OT orang tua. Ya, orang tua lah. Ya, Bimbingan di bawah bimbingan. Inisialnya orang tua. OT. Ya, maksudnya dari kita sih maksudnya itu yang paling kita lihat itu loh perkembangannya ya. Kan pernah lah juga kumpul-kumpul lah kayak gitu. Lama juga ya. Berapa tahun sama dia? Ada 2 tahun? tahun. Lumayan lama juga. Iya 2 tahun. Saya waktu itu udah mau masuk semester 6 kalau nggak salah selesai. Masih sayang enggak? Hah? Masih sayang enggak? Enggak sih. Dia sama kayaknya. Udah ada yang lain ya. Kalau sayang sama mantan tuh enggak sih, menurut aku jatuhnya goblok. Oh gitu ya. Oh berarti dari menurut Yuni nih Kalau masih sayang sama mantan tuh maksudnya- jatuhnya goblok sih. maksudnya mantan itu diibaratkan barang bekas kayak gitu. Enggak sih Maksudnya- kayak barang bekas, ya udah kalau mantan ya udah kamu mantan gitu. Maksudnya enggak lah ada pemikiran kalau kita nih bisa nih Bisa, gitu. itu sih Coba kita nyoba lagi kayak gitu. Enggak ada pemikiran kayak gitu apa gimana? Kayaknya sih enggak. Aku soalnya tipikal orang yang kayak susah gitu loh balikan sama mantan, tapi tergantung kesalahannya dia juga sih fatal apa enggak gitu kan. Kalau misalnya masih bisa kita perbaiki ya kita perbaiki. Kalau emang kesalahannya fatal ya buat apa baca buku 2 kali gitu. Biar Toh juga lebih endingnya hafal. bakalan kan juga bakalan endingnya sama. Iya. Wih, Gitu sebuah sih. quotes, Iya. sebuah quotes guys. Ya. Untuk apa membaca Baca buku 2 kali Endingnya sama juga ketika kan. endingnya sama? Biar hafal. Biar apa
Ya itulah. Teman juga Keren, kan. keren. Aduh, teman juga kan. Ya nggak enak juga bahas kan. Iya. Oh, berarti apalagi Bob? Cuaca udah mulai mendung nih. Gimana kalau closing gimana kameramen? Closing? Oh ya udah. Yun closing aja ya. Ya, oke. Pertanyaan udah habis juga kan. Mungkin ada pesan-pesan buat Oh, pemirsa buat mungkin. pemirsa, buat yang nge-DM tuh. Ya biar gak nyepam. Kalau pesan nggak sih, intinya kalau semisalnya kita mau Kenal. nggak sih mau kenal, mau menjalani hubungan itu ya harus dari hati dulu sih. Terus Dari hati, abis itu ada effort, ada keseriusan. Intinya kalau misalnya kamu pengen serius sama seseorang itu, udah kamu jangan setengah-setengah gitu. Ah, iya, iya. Saling percaya, jalin komunikasi yang baik. Kayak gitu sih. Oh ya, terakhir guys. Yuni ini seorang MC. Jadi maksudnya siapa yang perlu MC acara apalah dia nge-MC, Dia dia langsung bisa kan? Bisa dihubungi, bisa di DM DM langsung. pakai hai. Siapa namanya? Eh, Di sini. di bawah aja lah Instagramnya Yuni. Oh, enggak, di atas. Oh, di atas Oh, ya. dia di atas di samping. Yuni Dari sini aja ya. Yuni.asari 2. Oke. I-nya double. Ya. Tuh guys, kalau butuh MC atau MC asik, Ya. Jangan nggak mau terbang gitu. Bisa buka toko sana. Enggak bercanda. terus ya closing aja lah. Namanya maksudnya udah menunjukkan Risanju lah. Berarti kan udah sore nih. Apa namanya? Saya ucapkan terima kasih sih sama Yuni udah menyempatkan hadir juga sama bro saya. Ya, Terima saya kasih masih juga. magang. Dan juga kami sudah sedia mensupport kami. Ya. Jadi kalian yang ingin mimik jahat bisa nyari Jahat. nyari kami lah. Ya. Oke, itu saja dari kami podcast canda-canda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Sampai Rahayu jumpa. seluruh dunia. Bye.